Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran data yang terkait mengenai rank atau rentangan, kemudian simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Yang pertama mengenai rentangan atau rank. Nah, ini sudah pernah kita bahas minggu-minggu sebelumnya. Kalau mencari rentangan, rumusnya adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Caranya, kita urutkan terlebih dahulu dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Kemudian baru hitung rentangannya. Nah, ini ada nilai kelas X dan Y. Nah, ini juga sudah diurutkan dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Rentangan kelas X, nilai tertingginya adalah 100, nilai terendahnya 50. Jadi 100 dikurang 50. Begitu juga rentangan kelas Y, nilai tertinggi dikurang nilai terendah. 95 dikurang 60 sama dengan 35. Yang kedua yaitu simpangan rata-rata atau diberi simbol SR. SR adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata kelompoknya atau mean-nya. Nah, maksud harga mutlak adalah semua simpangan negatif dianggap positif. Nilai simpangan diberi simbol X. Jadi nilai simpangan itu adalah X. Sedangkan harga mutlak bersimbol garis lurus antara X ini. Nah, sehingga dirumuskan harga mutlak X sama dengan X itu adalah seluruh data dikurang dengan X bar. X bar ini adalah nilai simpangan rata-rata. Nah, adapun rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal, SR sama dengan sigma harga mutlak X dikurangi dengan X rata-rata atau X bar per in. In adalah semua jumlah data. Atau SR sama dengan sigma dari harga mutlak per in. Nah, terus ada rumus simpangan rata-rata SR untuk data kelompok. Tadi data tunggal, sedangkan ini data kelompok. Maka SR-nya sama dengan sigma dari frekuensi dikalikan dengan harga mutlak X per sigma F atau keseluruhan dari jumlah frekuensi. Ini adalah contoh untuk kita mencari nilai simpangan rata-rata dari data tunggal. Nah, yang pertama kita misalnya sudah mengetahui nilai X, misalnya ada 55 sampai 85. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya dulu. Nilai rata-rata sama dengan sigma X per in. Jadi kita jumlahkan 55 sampai 85 baru kita dapatkan sigma X. Sigma X sama dengan 490. In-nya ada berapa? Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N-nya ada 7. 490 dibagi 7 sama dengan 70. Jadi kita sudah dapat nilai rata-ratanya adalah 70. Nah, setelah kita menemukan nilai rata-rata, maka kita akan keluarkan rumus untuk mencari simpangan rata-rata dari data tunggal. SR sama dengan sigma harga mutlak X per in. Untuk mencari sigma harga mutlak X, maka kita akan mencari harga mutlak X dulu. Harga mutlak X sama dengan X data dikurang dengan X bar atau X rata-rata. X datanya sudah kita temukan 55, X barnya 70. Jadi 55 dikurangi 70 adalah min 15. Tapi berhubung di sini adalah mencari harga mutlak yang menganggap nilai negatif dianggap positif, jadi minusnya dihilangkan. Jadi langsung 15. 60 dikurang 70 sama dengan 10. Sampai seterusnya sampai 85 dikurang 70 yaitu 15. Nah, baru kita jumlahkan ini. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai
sigma harga mutlak X. Jadi langsung masukkan ke rumus, yaitu 60/7 sama dengan 8,57. Jadi simpangan rata-rata dari data tunggal pada data ini adalah 8,57. Nah, ini adalah contoh untuk kita mencari nilai simpangan rata-rata dari data kelompok. Nah, yang pertama kita mengenali atau mengetahui kelas intervalnya, kemudian frekuensinya, ada titik tengahnya. Cara mencari titik tengah otomatis sudah tahu, 30 ditambah 40 dibagi 2, itu adalah nilai tengah, titik tengahnya atau XI. Kemudian kita mencari nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah jumlah dari if I atau frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan sigma frekuensinya. Nah, ini berarti kita mencari dulu perkalian if I dikali XI. 1 dikali 35,5 sampai seterusnya 12 dikali 95,5. Baru berhubung ini sigma dari if I dikali XI, sigma itu artinya penjumlahan keseluruhan, maka kita jumlahkan semuanya sama dengan 6130. Nah, rumus X bar ini adalah nilai rata-ratanya, yaitu tadi tinggal kita masukkan 6130 per FI-nya, sigma FI-nya adalah 80. Jadi nilai rata-ratanya sama dengan 76,625. Kita masukkan di sini semuanya. Nah, kemudian kita keluarkan rumus untuk mencari simpangan rata-rata dari data kelompok. SR sama dengan sigma F dikalikan dengan harga mutlak X per F, sigma F-nya. Nah, kemudian untuk mencari simpangan rata-rata dari data kelompok, SR sama dengan sigma F dikalikan harga mutlak per sigma F. Nah, kita kan sudah mendapatkan nilai dari harga mutlaknya. Harga mutlak yaitu XI atau titik tengah dikurang dengan nilai rata-rata. 35,5 dikurang 76,625, 41,125, dan sampai ke bawah 95,5 dikurang 76,625. Nah, ini kan sudah kita temukan nilai harga mutlak X. Nah, rumusnya kan tadi sigma F dikali harga mutlak per sigma F. Nah, kita kemudian mencari perkalian antara frekuensi atau F1 FI dikalikan dengan harga mutlak. Jadi 1 dikali 41,125, kemudian yang kedua 2 dikali 31,125, 62,25, dan seterusnya hingga 12 dikali dengan 18,875, yaitu 226,5. Nah, ini kita jumlahkan, maka kita akan menemukan nilai sigma F dikalikan harga mutlak X, yaitu 808,08. Jadi langsung kita masukkan ke rumus 808,08 per sigma F atau keseluruhan dari frekuensinya adalah 80 sama dengan 10,1,1. Jadi ini adalah hasil simpangan rata-rata dari data kelompok. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu terkait simpangan baku atau standar deviasi yang diberi simbol SD. Nah, untuk rumusnya SD sama dengan akar dari sigma FI dikali harga mutlak XI min X bar kuadrat per sigma FI. Nah, XI adalah titik tengah, X bar adalah nilai rata-rata. Kalau FI adalah frekuensinya. Nah, ini kemudian varian kan dirumuskan dengan R.
Nah, perbedaannya kalau SD atau standar deviasi itu diakarkan, kalau varian tidak diakarkan, cukup sigma FI dikali harga mutlak XI min X bar kuadrat per sigma FI-nya tanpa akar. Jadi ini tadi perbedaannya, kalau SD pakai akar, kalau mencari varian itu tanpa akar. Nah, ini adalah contoh untuk kita mencari standar deviasi dari data kelompoknya. Nah, sama seperti tadi, kelas intervalnya sudah kita ketahui, kemudian frekuensinya juga sudah ketahui. Kemudian kita mencari titik tengahnya, titik tengah sudah tersedia, sudah ingat rumusnya. Kemudian mencari nilai rata-rata dengan mengkalikan if i dulu dikali xi, kemudian dibagi sigma fi. Kan sudah kita kerjakan juga. Nilai rata-ratanya sudah didapat, kemudian harga mutlaknya juga sudah kita dapat. Nah, mulai dari kolom ke-7 ini yang berbeda dari simpangan rata-rata tadi. Nah, kolom ke-7 itu harga mutlaknya itu pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Dikuadratkan. Jadi 41,125 itu dikali lagi 41,125. Jadi dikuadratkan harga mutlaknya. Sebab nanti di rumusnya adalah SD akar dari sigma FI dikalikan harga mutlak XI min X bar pangkat 2 atau kuadrat per sigma FI-nya. Nah, maka untuk mengetahui nilai ini kita kalikan frekuensinya dikalikan harga mutlak X yang sudah kita kuadratkan. Maka kita akan menghasilkan sigma FI dikalikan harga mutlak XI min X bar kuadrat. Nah, ini kita hasilkan dari penjumlahan ini tadi. Jadi, ini dihasilkan dari frekuensi dikalikan ini, harga mutlak kuadrat, hasilnya ini. Nah, ini dihasilkan dari penjumlahan semua ini. Langsung kita sudah dapat hasil apa? Hasil dari sigma FI dikali harga mutlak kuadrat, harga mutlak X kuadrat. Nah, sini kita masukkan akar sama dengan akar 13598,75 per 80 sama dengan akar 169,984. Kita hilangkan akarnya sama dengan 13,03. Jadi standar deviasinya adalah 13,03. Dan mungkin itu saja terkait simpangan baku, kemudian varians, yakni mengenai data penyebaran. Jadi ketika kita menggambarkan data itu lebih lengkap ketika ditanyakan titik bakunya berapa, simpangan rata-ratanya berapa. Nah, maka kita keluarkan rumus-rumus yang telah kita pelajari seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.